يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في الكتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Sadaqallahul Azim. Surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat 110. Ibu-ibu, surat apa? Ali Imran ayat keberapa? 110. Jadi kalau mencari di rumah, insyaallah Biko bisa mencari di rumah. Yang aku hormati pengurus masjid, alhamdulillah, yang 3 hari yang lalu aku ditelepon oleh Pak. Kira beliau bola cona dan bola ngaco datang ke. Jadi Pak Jimo mohon maaf karena datang ke. Jadi kadang-kadang Bapak dan Ibu subuh-subuh pula takwi bukan. Ya, karena Bapak kawan penceramah subuh dari ilmu turun tuh. Waktu tadi, alhamdulillah ibu-ibu udah pakai surat fajar, ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Yang tahu tadi tak terlambat dah pakai surat fajar. Jadi beruntung bapak dan ibu-ibu yang bisa surat fajar. Dari bukit turun kan ujung-ujung tuh. Kawan besok ceramah kok inilah ada pengawal, kamu pengawal dah dulu. Oh, ya.
Melekat ya mah. Itu saya Pak. Itu saya tadi le. Apalagi kini kalau banyak buat gaji nggak hati-hati loh saya kata. Nggak tak kali saya jadi kupas dulu aja belakang misalnya. Alhamdulillah. Jadi jadilah usaha bersama tu. Kali lihat kota kan luar biasa. Tapi memang itu alhamdulillah. Jadi ulama memang harus dilindungi. Itu dulu orang ngecek, takut benar bukan masalah takut. Karena contohnya lah ada. Ya. Kalau bukan kehendak Allah, refleks nih. Syekh Ali Jabir tu kan ini sekali tak letak segitu. Mau sangat jodoh 27 kan. Ya, habis ke situ. Itu. Jadi luar biasa. Balik rasulnya tahun 1965 boleh Pak. Itu kisah itu. Tapi dek Pak Haji pertama bukan main lah Pak Haji. Akhirnya dia telepon ke jemaah. Aku dah susah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersobok dan kemudian yang menghormati Tuan Imam Bilal, kemudian khatib, tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT, tokoh pemuda, kemudian kaum ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini, karena satu hal yang paling indah adalah ketika kita bangun di pagi hari dan kemudian kita sholat fajar dan dilanjutkan dengan sholat subuh. Memang tidak mudah. Dan oleh karenanya ini adalah orang-orang pilihan. Betapa banyak dari saudara-saudara kita yang di rumah mungkin saja lalu jelek, mungkin juga bakaluh, ya, kuranglah sholatnya masih bakaluh jelek. Jadi alhamdulillah kita digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya nanti ketika kiamat datang, maka banyak orang yang terkejut di situ. Subuh ketika Jumat pagi itu banyak orang aja golalo, kemudian yang tak kaji, ada apa kok? Aku ada meneko, katanya baru ada golalo. Tapi orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang senantiasa jago pagi, yang kemasajinya datang, jelas siap untuk segala sesuatu itu siap. Datang pun kiamat tidak ada masalah. Jadi oleh karenanya maka bersyukur kita menjadi orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kajian yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita. Dimatikan kita malam tadi kemudian dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam tadi kita berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amuts. Amuts mata yamutu mati. Itu. Jadi acok kajian kepada jemaah bahasanya pai kata spring bed, pai kata tempat tidur, dak pai boleh lama dong. Pai mantan nyawa. Nah, itu sebab ketika kita akan menuju tempat tidur yang belum selesai diselesaikan. Sampai-sampai dikatakan kalau ada hutang diselesaikan. Hutang berbentuk harta atau hutang tidak berbentuk harta diselesaikan. Baca kak suami istri maafkan, selesaiin dulu baru kalau. Karena kenapa? Kita akan menuju kematian. Ketika Allah matikan kita, maka bangunkan paginya kita membaca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu doa kita pagi ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita lanjutkan kajian subuh mubarakah kita baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini merupakan penenang jiwa kita, terapi bagi jiwa kita, sehingga orang yang sering baca Al-Fatihah insya Allah hatinya akan senantiasa menjadi tenang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menjadi landasan kita pagi ini sering kita dengar. Kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa kata Allah di sini? Kamu adalah umat yang terbaik. Ini Allah tunjukkan. Jadi Bu, Bapak Ibu, kalau kita baca Al-Quran, apapun yang kita balik Al-Quran itu seolah Allah nyokawak madu sedih. Seolah berpesan, cubalah ambil saja manapun ayat Al-Quran, seolah Allah akan mengecek jawab. Ini contohnya, kuntum khairu ummah. Berarti ketika itu dia sedang mengecek jawab, kamu adalah umat terbaik. Makanya orang dan paham je Al-Quran, dia sanang mengajar Al-Quran seolah-olah dia sedang berdialog dengan Allah. Barang susah itu, ya? Seolah-olah dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengecekkan kita, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Satu. Tapi siapa umat yang terbaik itu? Ada sambutan ayatnya. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa kita dikatakan umat terbaik? Manusia itu banyak dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, seperti juga dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi umat manusia ini terbaik baik dari segi fisik ataupun dari segi jiwa, terbaik. Maka sampai-sampai Zainuddin mengecekan, coba bandingkan awak dengan kirdun, dengan monyet. Duduk awak di siku, kemudian bandingkan mana yang paling gagah, mana yang paling rancak awak. Tetap juga yang paling rancak itu manusia. Iku yang membuat penduduk surga itu menjadi iri. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam alaihissalam itu sempurna, baik dari segi jasadnya ataupun dari segi jiwanya, rohnya sempurna. Maka kalau ada orang yang tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, maka sesungguhnya dia tidak tahu dengan dirinya. Kecil orang Minang, orang tidak tahu diri atau tidak tahu diuntung. Jadi itu kuntum khairu umat. Karena manusia itu adalah umat yang terbaik. Lalu mana umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Yang pertama, umat yang terbaik itu adalah umat yang senantiasa menyuruh kepada kebajikan. Jadi memang tidak satu orang loh. Kalau orang ingin umat terbaik, satu kuncinya tuh. Makanya andai kata masing-masing kita mampu untuk berdakwah ke keluarga kita, panuh masjid kita. Jadi yang berdakwah itu bukan ustaz saja. Maka sesungguhnya yang terbaik itu siapa sebenarnya? Dai yang terbaik itu kan dai orang yang memanggil, orang yang mengajak, itu artinya. Jadi apakah ustaz yang terbaik? Ambo sekonda.
yang terbaik itu da'inya adalah muazin. Hayya 'alas shalah. Kemudian datang orang. Makanya muazin itu baguskan suaranya karena dia memanggil. Sebaik-baik orang berdakwah itu adalah muazin. Kalau ustaz kalau berkumpul orang sebarunya ceramah, ya, muazin mengumpulkan orang, tangan tuh. Coba mau kalau nak orang sekumpul berceramah semanggil lu orang. Jadi muazin itu memanggil orang, datang orang, maka indah suaranya, merindu orang yo azannya. Nah itulah. Coba bagaimana rindunya orang-orang ketika Rasulullah SAW tidak ada, maka Bilal bin Rabah pun tidak nak muazan. Karena dengar ceritanya. Ya, nak muazannya azan hanya untuk Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah meninggal, beliau tidak mau azan. Sampai-sampai beliau itu mimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpi itu, "Wahai Bilal, kenapa engkau tak mengunjungiku lagi?" Langsung tajak gua Bilal bin Rabah mengunjungi makam Rasulullah SAW. Disuruh ada orang azan dan muazan, rindunya disuruh azan. Sampai-sampai cucu Rasulullah Hasan Husain, karena dia adalah mirip dengan Rasulullah, menyuruhnya, paman tolong azan paman. Maka karena cucu itu beliau menyuruh, makanya azan yang terakhir Bilal bin Rabah. Kalau dari segi bantuan ada yang dibanggakan Pak, dari jasad, ya rambut keritiam, kemudian pesek, kulit hitam, ada yang dibanggakan. Kok galak nampak segigi, saya galak. Itu berapa? Tapi apa yang membuat orang rindu? Suaranya, azannya. Ya, oleh karenanya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummat ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf, orang yang mengajak kepada kebajikan. Satu. Kalau kita ingin menjadi orang yang dipuji oleh Allah, orang yang dikatakan umat terbaik, maka kuncinya adalah mari kita mengajak kepada kebajikan. Ibu, para orang di rumah, para orang naik ke masjid. Nah, itu contoh Pak. Ndak tak bawa satu orang, ndak kata bawa dua orang tuh sama-sama semayang di siko. Ndak tak bawa minantu anak, ndak tak bawa anak cucu bawa anak kadang-kadang kuat. Namanya. Jadi jangan dianggap ada orang yang beribadah Bu. Nanti di akhirat itu ada dalam riwayat, seolah-olah ketika dia sudah haji dengan suaminya, suami dengan istrinya, seolah-olah lengkap sudah ibadah hendak. Sedangkan anak-anaknya duduk melepak di luar, bisu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat ada seorang anak ketika itu dihisab, lalu orang tua pun dihisab. Orang tua ini karena rajin ibadah sholat, rajin dia puasa, rajin dia kemudian naik haji umroh, anaknya dibiarkan saja. Sampai-sampai orang tua itu di dalam timbangannya masuk ke dalam surga, yang anak itu di dalam timbangannya masuk ke dalam neraka. Lalu kemudian anak ini tidak menerima. Ketika dia kenapa dia melihat ibu dan bapaknya akan melangkah ke dalam surga, nyuruh stop dulu kepada malaikat. Kecilnya itu ranggai ambo tunggu sebentar dulu. Nyanda ikhlas dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kemudian apa yang dikatakan ketika itu, benarkah ini anakmu? Kata malaikat, benar. Ya kalau kamu langkah surga. Anaknya terima. Kecilnya gara-gara orang kayak mau dulunya ibadah surang, umroh surang, sholat subuhnya surang, ambo ndak diajak ado. Kini gara-gara ini ibadah sesaja, ambo ndak diajak ado, ambo diponis masuk neraka, rangge mau masuk surga, ambo ndak niu. Tua makasih kecil malaikat, tolong dipindahkan. Sebab gara-gara orang tua ambo nyoba ibadah surang, nyo tidak pernah membimbing ambo, tidak pernah mengajak ambo, maka tolong dipindahkan ambo yang masuk di dalam surga dan tolong kedua orang tua masuk ke dalam neraka. Itu. Jadi banyak orang yang sudah mengatakan kalau kita beribadah lah cukup. Belum.
Maka kalau kita ingin jadi umat terbaik, maka tugas kita ta'muruna bil ma'ruf. Memang banyak rintangannya Bapak dan Ibu untuk mengajak kepada kebajikan. Jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohnya diejek, dihina, dicaci, dimaki, ya, diancam dan dibunuh. Aikun. Kita lain tak mudah itu untuk mengajak kepada kebajikan. Maka ibu-ibu, mari ke depan nanti kita menjadi dai dan daiyah. Ajaklah orang sanak keluarga kita minimal 1 atau 2 orang pelan-pelan untuk masuk ke masjid. Kalau itu nanti jadi bara banyak keluarga kita, ajak 1-2 orang saja untuk panuh masjid insyaallah. Lain sepakai gitu Bu? Sepakai tak? Kalau kita ingin jadi umat terbaik. Nah, oleh karenanya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan biyadi, tanganmu. Tuh, ada 2 perkara. Kamu melihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu kalau kamu mampu. Maka banyak ulama mengatakan orang-orang siap, pejabat-pejabat, angkatan-angkatan, orang-orang yang berkuasa, hakim-hakim, jaksa-jaksa, orang-orang kuai, cegah dengan tanganmu kemungkaran itu. Kalau kenapa? Kalau kamu ingin jadi umat terbaik. Yang kedua, kalau kamu fa'ilam yastati' fa bilisanihi, dengan mulutmu. Kamu dia mau apa, Pak? Jangan mulut tengok. Ya, karena tidak mampu je tangan. Tidak bisa jemput tangan. Kemudian dengan mulut. Kalaupun tidak, maka kamu bencilah perbuatan itu dan doakan supaya perbuatan itu tidak menyebar dan tidak kemudian menular. Tapi itu lemah-lemahnya iman. Ndak namo wak di tangan jelidah, ndak namo jelidah tolong didoakan. Ndak malu wak dek sia, dek burung pipit ketika dibakar Ibrahim alaihissalam, maka ada 3 binatang diriwayatkan situ, Pak. Pertama burung, yang kedua samoy, yang ketiga cacak. 1 melambangkan keimanan, 1 melambangkan fasik munafik, 1 melambangkan kekafiran, karena dia ketika itu berpihak kepada Raja Namrud. Sia diantaranya burung. Ketika Raja Ibrahim alaihissalam dibakar, dia tidak tega mencari apa. Jadi yang bisa lakukan. Walaupun hanya mengangkui air bau sampah di dalam paruhnya, kemudian nyambil air di danau, nyangkui kemudian siramkan ke api yang membakar Nabi Ibrahim, nyulang balik sampai timbul keraguan pada semut. Semutnya orang ragu-ragu, orang munafik. Kemudian apa yang terjadi? Wahai burung, apakah mungkin api yang sebesar ini akan padam oleh air yang kau bawa di paruh, yang ketik air kau, kemudian kau siramkan, mampu tak kira-kira? Api sangat nampak. Tapi lihat jawaban burung, Pak. Apa katanya? Ketika itu, wahai semut, memang tidak. Tetapi paling tidak Allah sudah melihatku, aku berpihak pada siapa. Aku ingin berbuat untuk agama Allah ini, untuk menyelamatkan Ibrahim ini, walaupun ketik yang aku bisa lakukan. Tidak malu dia burung tua. Ya. Aku ingin berbuat untuk agama Allah, walaupun sakitik yang mau bisa. Apapun yang mau bisa. Itu sebab orang-orang dulu, orang-orang tua-tua gitu, tidak ada piti pisangnya bawa. Ya. Tidak ada kemudian untuk sedekah bareng bawa kecenya wahai guru, ambo piti yo tidak ada. Tapi bareng dan adunya iku ya ini bawa gue. Sampai-sampai ketika kita nak makan menangisnya luar biasa. Orang tua, karena kenapa? Sakitiknya untuk berbuat agama tinggi dan yang haragu. Nah, karena kenapa? Yang mencontoh kepada burung ketika itu yang menyelamatkan, yang coba untuk membantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu yang berpihak kepada Raja Namrud siapa? Cacak. Sampai-sampai dalam hadis membunuh cacak sunnah.
gara-gara itu. Ya. Karena kenapa setiap disiram kemudian air dalam parok ketiknya lebih pilih siram ke dalam api itu cacatnya keluar lidah. Lihat, dia keluar lidah untuk mampu. Ya, untuk supaya api kau kadang boleh kau. Sekalinya siram air yang boleh cacat. Ya, sekalinya siram air boleh di rumah kau, kemudian yang boleh cacat. Itu kurang ajar cacat. Ya. Berpihak kepada Raja Namrud supaya api ini terbakar. Kemudian Ibrahim alaihissalam terbakar oleh api. Ini contoh karena hari ini banyak orang yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Sangat banyak. Karena kenapa? Baginya cukup sholat saja, baginya cukup puasa saja, baginya cukup zikir saja. Itu awal. Kemudian sholat itu awal kita, tetapi ibadah tak cukup sampai di situ. Lalu apa setelah itu selesai? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka terakhir kita masuk di dalam jamaah. Jamaah itu adalah jamaah pergerakan untuk umat ini. Itu yang terakhir. Lalu orang mengatakan kan sholat jamaah tidak. Banyak orang yang sholat hanya sholat berimam-imam Pak. Yang sholat jamaah tidak banyak loh. Yang dikecil Rasulullah itu kita ingin berjamaah, bukan berimam-imam. Sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat. Bukan dikatakan sholat berimam-imam. Hari ini banyak orang sholat berimam-imam, bukan sholat berjamaah. Bedanya tuh Ustaz, berimam-imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, sami'allah, ikuti. Selesai itu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai keluar semua. Kalau berimam-imam ambo dari Bukit Tinggi, kemudian maghrib singgah di Pariaman, kemudian sholat berjamaah selesai ambo keluar, kemudian ke Padang. Ini dinamakan sholat berimam-imam, tidak berjamaah. Yang diinginkan adalah berjamaah. Jamaah itu jami' bersama-sama. Lalu maksud bersama-sama tidak hanya di dalam sholat. Aplikasinya kok nampak di luar sholat. Kecil imam, kecil pemimpin, selagi itu baik untuk agama Allah, maka dia sukung, tidak akan ada yang membantah. Itu yang berjamaah. Jadi aplikasinya nampak. Nah, inilah yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kita lakukan, kita perbuat apa yang kita mampu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, yakni mencegah dari yang mungkar. Sampai-sampai dikatakan bahwa sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ba'acaranya Ustaz, Buya Hamka pernah ke Amerika. Ketika diceritakan Buya Hamka ke Amerika, delegasi pertemuan dunia, beliau selesai pertemuan itu makan malam, selesai makan malam, selesai acara masuk dalam kamar malam. Sampai di dalam kamar itu Pak, sholat isya. Selesai sholat isya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketuk pintu dari luar. Buya katakan kira-kira sia yang tiba, kecilnya ikut pelayan hotel mungkin akan mengantarkan makan atau minuman snack malam. Dibuka pintu di Buya. Ternyata yang berdiri di depan itu adalah perempuan cantik, tinggi semampai, kulit putih, menawarkan dirinya kepada beliau. Bayangkan Buya Hamka ketika meninggalkan kampung halaman jauh di Amerika, istrinya ditinggalkan sudah beberapa hari sebagai manusia biasa, sebagai manusia normal. Orang tidak ada yang akan tahu, orang Indonesia tak satu pun yang akan tahu. Kalaupun diterima kan tidak masalah, kita boleh bersenang-senang malam itu. Sampai itu yang terbesit di dalam hatinya, dikisahkan di dalam biografi Buya Hamka. Tapi setelah itu dia mengucap astagfirullahaladzim.
Kalau ikut dan ambo keracukan, ambo sabantah ko baru menghadap Allah. Besok ambo kan menghadap Allah 10 pagi bah di mata lo ambo. Jo itu nyetolak secara tegas. Kalau ambo ditolak biasa, ditolak secara tegas. Inilah efeknya kenapa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau ada orang yang sholat tetapi yang tidak juga bisa mencegah dari kemungkaran, maka sholatnya tidak berbekas. Karena di dalam sholat itu ada dua, kesehatan secara jasmani dan kesehatan secara rohani. Yang kita sampaikan adalah elok Pak di dalam sholat. Alhamdulillah. Jadi pas kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dalam surat Yusuf, sungguh pada kisah-kisah mereka umat Islam itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang sehat, bagi orang-orang yang berakal. Ulul albab ini orang cerdik, bukan hanya cerdik tetapi juga cerdas, kemudian dan pandai. Itulah orang menemukan cerdik, pandai. Jadi berbeda Pak, cerdik jo pandai. Kalau digandengkan kedua itu sempurna. Cerdik pandai kalau digandengkan. Cerdik ukuran akal, pandai ukuran rasa. Kini banyak orang cerdik tapi tidak pandai. Sia orangnya gadangnya malendo, panjangnya malindia. Itu orang tuh Pak. Cerdiknya menjual. Tidak pandai itu. Makanya kalau Allah menginginkan cerdik satu, pandai satu. Banyaknya hafal hadis, banyaknya hafal tafsir, tetapi nyomanya lan kawan dikucilkan masa rakyat. Banyak, sangat banyak Pak. Kok kena hanya cerdik saja? Maka Allah Subhanahu wa taala sudah dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, suatu saat ilmu ini akan diangkat. Pada akhir zaman ilmu ini akan diangkat. Kalau kita cari masuk di akana, diangkat ilmu kok. Tamatan sarjana bara malampu dia tahu. Tamatan Mesir bara malampu dia tahu. Profesor bara di lagian. Ilmu yang mana yang dimaksud? Ilmu yang mana? Ilmu yang cerdik pandai tadi. Cerdik secara akal, kemudian pandai secara rasu, jiwa. Maka kadang-kadang ini tidak ditolak ukur kepada gelar. Tidak bertolak ukur itu harus S2, harus S3 atau profesor enggak. Karena masalah ini kadang-kadang ilmu cerdik dan pandai itu ada pada tukang sayur. Itu Pak. Nah, jadi tolak ukurnya bukan begitu. Makanya zaman dahulu orang belajar kadang-kadang dari tukang sepatu, orang belajar kadang dari tukang sayur, orang belajar kadang dari tukang gerobak, karena Allah titipkan di situ ilmu itu, hikmah itu. Jadi bukan pada orang-orang yang banyak Pak, seperti Malik bin Dinar, dia kemudian mencari ilmu itu di pasar-pasar. Bayangkan Bapak dan Ibu Subhanahu. Ini liulil albab. Oleh karenanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu adalah kunci bagi orang-orang yang ingin disebut sebagai hamba terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman itu konsekuensinya 3. Ucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, dilakukan dengan perbuatan. Iko Bu, ambo ulang boleh Bu? Ucapkan dengan lidah. Kedua, benarkan dengan hati. Ketiga, lakukan dengan perbuatan. Ini orang beriman. Ada orang mengatakan gini, sholat itu penting karena sholat itu wajib, tapi yang tidak sholat loh, beriman kira-kira tuh. Jadi kalau berbeda perkataan dengan perbuatannya, berbeda perbuatannya dengan perkataannya, ini bukan orang beriman, tetapi orang munafik. Makanya sebenarnya sebagai ustaz kok baik Pak, sangat baik. Karena kenapa? Karena dakwah yang paling berkesan itu bukan dakwah dengan mulut, tetapi dakwah dengan bilhal, dakwah dengan perbuatan. Contoh mereka, apa tahu tingkah laku Abu salah satu jahit, mada,
kurang ajar. Tapi yang mau ceramah di muka, kira le nang anak mau. Ibu le menengah kira, kecil ustaz lah. Barangnya saya cekak. Sampai sehingga tidak lagi kita mau mendengarkan perkataan yang keluar. Karena kenapa? Kita tahu perangainya. Maka dakwah yang paling bagus itu sampai-sampai ada yang mengecek, Ustaz, bahas supaya kita majak anak ini kan payah. Majak anak supaya anak tu bisa patuh. Aku mau jawab salah satu kuncinya, berikan contoh dan teladan yang baik kepada anak kita. Insya Allah dia akan mengikuti. Ini waktu minuna billah. 3 kunci ini Bu, orang-orang terbaik. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Orang yang terbaik di sisi Allah itu adalah orang yang mengajak kepada kebajikan. Orang yang terbaik di sisi Allah pertama orang yang mengajak kepada kebajikan. Kalau ibu dan bapak kita semua ingin menjadi orang seperti itu, mari masing-masing kita besok untuk mengajak satu orang sekeluarga untuk hadir bersama sholat subuh, terutama khusus di masjid. Kalau kita ingin jadi umat terbaik, sepakat dong? Kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua adalah mencegah dari yang mungkar. Kalau seandainya ada sesuatu yang bertentangan di rumah, jangan dibiarkan saja, Bu. Jangan dibiarkan saja. Ada orang yang tidak sholat di rumah, kita biarkan saja. Kita numpang di rumah kita. Kalau dia tidak sholat, kita yang nanggung di situ. Nanggung. Sama dengan ibu-ibu, ada kemungkaran. Kini kan luar biasa, Pak. Sampai-sampai sesuatu yang sakral pun diviralkan. Kini kan macam-macam, Pak. Aduh, mie setan, aduh mie naraku. Nah, coba lihat Bu ya. Nah, coba lihat. Ya. Mie setan, mie naraku. Kalau ibu punya ruko, lalu unyo kamu nyewa ruko, tanya dulu, nah, kamu jual apa di siko? Tanya dulu. Kalau yo kena bawa kontraan, apa kan dijual? Ambu rencana kamu jual mie, Bu. Mie apa? Judulnya. Tanya itu. Mie naraku. Kok mie naraku jangan di siko ke situ? Kanu jangan dicaliak piti gadang. Kanu salam punya mangontrak di situ, salam itu dosonya dapat doa neraku. Tapi alhamdulillah kini pun lah dulu mie taubat ini. Jadi alhamdulillah sesuatu yang sakral. Makanya tidak takut orang dapat hal model. Kalau lata biasa model itu. Ini pagaran sudah Ustaz agama. Tidak ada lagi rasa ketakutan karena memang kita salah satunya memang harus hidup di antara harap dan takut. Ini tidak boleh, rasa muas saja. Mungkin yang acok ke Bali, mungkin di Bali itu apa yang tidak doa. Satu nama minuman, sama nama makanan dan aneh-aneh di situ, Pak. Nah itu dari cari orang di situ.